mana sekolah? Iya bantuan ya jelema. Iya. Iya jelema ya. Aduh. Kala. Aduh. Hai bintang tuh. Salah satu kebutuhan yang diperlukan pengungsi di Cugenang Cianjur adalah tenda yang layak, mengingat hujan seringkali terjadi. Sembari menunggu bantuan tenda datang, warga berinisiatif memperbaiki tenda mandiri mereka. Beginilah kondisi pengungsian mandiri yang ada di Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur yang menjadi salah satu lokasi terdampak gempa pada 22 November lalu. Warga membangun tenda-tenda mandiri tak jauh dari puing-puing rumah mereka. Di desa ini, hampir seluruh warganya mengungsi. Dari total 118 rumah, hanya sekitar 4 rumah yang masih layak huni. Sisanya sudah tidak bisa dihuni meski hanya mengalami keretakan. Tenda yang dibangun seadanya hanya berupa terpal yang disangkutkan pada tiang-tiang kayu. Alasnya pun seadanya, ada yang menggunakan karpet bermain anak, terpal yang sama dengan atap atau bekas spanduk. Iya, untuk saat ini sih kita lebih pengen gitu kan ada tenda-tenda yang memang layak pakai lah untuk warga kami. Soalnya kan di sini kan udah memasuki musim penghujan gitu kan. Jadi kita sebenarnya mah lebih memprioritaskan balita sama lansia gitu kan. Pas dari hari Sabtu itu kan kita seharian diguyur hujan lah gitu kan. Apalagi jalanan sampai banjir. Jadi ya apa boleh buat. Kondisi jalan aspal yang tak rata serta berpasir membuat tak nyaman. Apalagi jika basah terkena hujan dan air hujan rembes ke dalam tenda. Sebenarnya dari pemerintahnya nggak ada, jadi kita antisipasi hujan, jadi kita buat sendiri aja lah. Dan alhamdulillah ada bantuan tenda juga, cuman ya nggak semuanya gitu kan, masih bertahap mungkin gitu kan. Ya kita bangun aja lah daripada nunggu gitu. Lagian kan musim hujan juga gitu. Total ada 149 kepala keluarga terdampak pada pengungsian mandiri ini. Mereka mengaku kebutuhan makanan dan baju bekas telah terpenuhi. Mereka masih butuh bantuan tenda karena belum bisa kembali ke rumah. Bram Herlambang, Dwi Pras, Cianjur, Jawa Barat. Penanganan bencana gempa bumi di Cianjur masih terus dilakukan. Tidak hanya menyangkut evakuasi korban yang tertimbun, tapi juga distribusi bantuan logistik kepada para korban di posko-posko pengungsian. ...146 desa di 16 kecamatan terkena dampak guncangan gempa dengan magnitudo 5,6 Senin siang 21 November lalu. Bukan hanya korban jiwa yang berjatuhan akibat tertimbun tanah longsor, sedikitnya 57.000 bangunan rumah rusak dan tak layak ditinggali kembali. Akibatnya, 73.000 orang pun terpaksa mengungsi demi keselamatan jiwa, mengingat gempa susulan masih terus terjadi hingga hari ini. Tinggal di hunian sementara seperti pengungsian tentu tidak senyaman dan semudah di tempat tinggal sendiri. Minimnya harta yang tersisa membuat para pengungsi amat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah ataupun sukarelawan. Namun faktanya, bantuan pun tidak mudah didapat. Warga desa Jambu Dipa misalnya, mesti memasang semacam poster sindiran di pinggir jalan terlebih dahulu karena selama 3 hari tak kunjung memperoleh bantuan. Poster bertuliskan luar kokoh dalam roboh diharapkan bisa menggerakkan hati relawan agar tidak hanya melintasi desa mereka, tetapi juga memasok bantuan kepada mereka. Pas besoknya ada bantuan pun, mereka kan lihatnya titiknya Cugenang kan sama warung kondang yang emang atas di bawah yang hancur, bener-bener hancur. Ketika ada bantuan dari dari pihak-pihak tertentu, mereka cuma lewat-lewat aja karena mungkin mereka pikir, asumsi mereka, karena kita baik-baik aja, karena terlihat dari depan kita bangunan kita emang baik-baik aja, bagus, masih oke, masih kokoh, tapi emang dalamnya kita roboh. Makanya
pemuda sama sekumpulan orang-orang di sini berinisiatif bikin banner dikasih pilok. Menurut Hamas, bantuan yang sangat dinanti tetapi belum kunjung datang adalah tenda yang layak dan kokoh. Sebab hujan yang kerap mengguyur wilayah Cianjur membuat area posko pengungsian swadaya warga basah karena tempias. Di sisi lain, Ketua RT setempat juga menyebut memerlukan bantuan logistik untuk menyambung hidup selama berada di pengungsian. Dari pertama awal saya kurang tidur sampai sekarang. Akhirnya yang membantu untuk masyarakat, kasihan. Kasihan masyarakat saya di sini, kekurangan apapun, logistik pun juga kurang. Mohon dibantuan dari pemerintah, tolong masyarakat di sini. Sindiran serupa juga digaungkan di Desa Bunisari yang memiliki akses yang sempit sehingga menyulitkan relawan dan petugas menyalurkan bantuan. Jalur pematang sawah menjadi satu-satunya yang bisa dilalui untuk menyalurkan bantuan dari donatur. Tim SAR gabungan terus berupaya menembus medan yang sulit agar dapat mendistribusikan logistik ke desa-desa yang terisolasi. Sesuai dengan arahan Presiden, helikopter dikerahkan untuk mempercepat proses distribusi. Bantuan perlu didistribusikan dengan merata demi menyambung hidup para korban gempa selama berada di pengungsian. Tenda, obat-obatan, susu untuk anak-anak, pakaian hangat serta pakaian dalam dan sembako merupakan bantuan yang amat dibutuhkan oleh pengungsi. Clarissa Aradia, Maria Oktober, Dwi Prasetyo, Cianjur, Jawa Barat.